Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pembelajaran mikro, terutama pada organisasi sosial, keluarga, dan sistem kekerabatan. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa kehadiran teman-teman sekalian. Didengarkan namanya. Mardianti, Mutiara Devi, Syamar Akifa, Ada Bu. Zahra Al-Zanani, Ada Bu. Saskia Hari Putri, Ada Bu. Jumia, Ada Bu. hadir semua nih. Selanjutnya, sebelum itu kita mulai pelajaran hari ini. Maka kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Saya akan membacakan sedikit apa itu organisasi sosial. Organisasi sosial keluarga dan sistem kekerabatan. Organisasi sosial keluarga dan sistem kekerabatan itu seperti aturan main dalam keluarga dan hubungan antar keluarga besar yang mengatur siapa melakukan apa, siapa punya hubungan dengan siapa, dan bagaimana nilai-nilai serta tradisi diteruskan dari generasi ke generasi. Baik, sebelum itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan organisasi sosial? Baik, Saya Bu. ya silakan. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang terstruktur dan memiliki tujuan yang sama, dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Baik, betul sekali. Memang keluarga memiliki peran penting yang dalam membentuk struktur organisasi. Pola ini menjadi dasar bagi individu untuk memahami struktur, koordinasi, dan kerjasama yang nantinya diterapkan dalam organisasi yang lebih luas di masyarakat. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai serta prinsip dasar organisasi. Pertanyaan kedua, ada yang tahu keluarga? Ada yang tahu apa yang dipahami tentang peran keluarga dalam membentuk struktur organisasi? Kalau ada yang tahu di
tentang peran keluarga dalam membentuk struktur organisasi. Saya Bu. Baik. Jadi peran keluarga dalam membentuk struktur organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pengaruh nilai dan norma. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Dan yang terakhir, jaringan dan hubungan. Baik, betul sekali. Baik, betul sekali jawabannya. Dalam keluarga biasanya sudah ada pembagian tugas seperti ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pengelola rumah tangga, dan anak-anak yang memiliki tugas masing-masing. Pola ini menjadi dasar tugas masing-masing, menjadi dasar bagi individu untuk memahami struktur, koordinasi, dan kerjasama yang nantinya diterapkan dalam organisasi yang lebih luas di masyarakat. Yang itu jadi pengertian organisasi sosial keluarga dan kekerabatan adalah sekumpulan orang atau masyarakat terstruktur dan memiliki tujuan yang sama sehingga membentuk lembaga sosial atau organisasi yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah jaringan hubungan sosial yang mengatur hubungan antar individu berdasarkan hubungan darah, genealogis, perkawinan, atau adopsi. Kekerabatan membentuk unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang saling terkait, seperti ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, paman, bibi, dan sebagainya. Dalam masyarakat, sistem kekerabatan menentukan hak, kewajiban, serta peran sosial setiap anggotanya dan seringkali mempengaruhi aspek sosial seperti budaya, ekonomi, bahkan politik. Selanjutnya, macam-macam sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia terdapat 3 macam sistem kekerabatan. Yang pertama, yaitu sistem patrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga hak waris dan status sosial mengikuti garis laki-laki seperti pada masyarakat Batak. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu sehingga keturunan dan warisan diturunkan melalui garis keturunan perempuan seperti pada masyarakat Minangkabau. Sedangkan sistem parental atau bilateral menarik garis dari keturunan kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan relatif setara contohnya pada masyarakat
menjawab. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan saya jika ada pertanyaan. Saya Bu, Baik, silakan. mengapa keluarga penting dalam pembentukan karakter individu? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter individu karena merupakan lingkungan pertama di tempat anak belajar nilai dan norma dan perilaku melalui interaksi sehari-hari. Orang tua menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang yang menjadi fondasi karakter anak, sehingga itu pola asuh dan teladan yang diberikan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan moral anak. Dengan demikian, keluarga berperan besar dalam membentuk karakter individu yang kuat dan positif untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Baik, itu jawaban saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana Jakarta membantu membangun jaringan sosial dalam masyarakat? baik. Baik, saya jawab. Kekerabatan membantu membangun jaringan sosial dalam kekerabatan dengan menciptakan ikatan kepercayaan, solidaritas, dan saling mendukung antar anggota. Melalui hubungan keluarga dan kekerabatan, individu lebih mendapatkan bantuan pertukaran informasi serta dukungan emosional dan ekonomi. Selain itu, kekerabatan juga memperkuat rasa kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial, sehingga jaringan sosial di masyarakat menjadi lebih erat dan harmonis. Sekian pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum itu saya ingin memberikan sebagai bahan refleksi untuk pertemuan minggu depan yang kalian akan mempelajari. Baik, saya akan memberi pertanyaan. Saya ditulis pertanyaannya yang saya sebut. Baik, pertanyaannya tulis yang nomor 1. Bagaimana sistem kekerabatan yang kalian ketahui mempengaruhi peran di keluarga? Nomor 2, apa perbedaan
sistem kekerabatan di daerahmu. Nomor 3, bagaimana sistem kekerabatan misalnya Jawa terlihat dalam kehidupan keluargamu sehari-hari? Ya baiklah, itu saja soal yang saya berikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik, dan sebagai pembelajaran minggu depannya lagi kita lanjut selanjutnya macam-macam sistem kekerabatan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.